Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri kegiatan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi yang disingkat Wakatobi periode triwulan 1 2006. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bersedia bergabung pada kegiatan Wakatobi pada hari ini. Izinkan saya Hamdi selaku MC menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama diawali persiapan, selanjutnya ada pembukaan, selanjutnya ada penyampaian materi dari jam 9 sampai pukul 10.15, selanjutnya ada diskusi dari pukul 10.15 sampai 10.30, dan penutup. Baik Bapak Ibu, silakan untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk linknya sudah kami kirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan sebelumnya, khususnya melalui WA Group, tema materi pada pagi hari ini adalah pembukuan atau LPJ Bendahara dengan narasumber Bapak Rizal Pangestu dari KPPN Bau-Bau. Baik, untuk penyampaian materi, Bapak Ibu dialokasikan waktu sampai dengan 10.15 Bapak Ibu ya. Untuk kemudian kita masuk ke sesi diskusi. Untuk itu kepada Bapak narasumber, Pak Rizal Pangestu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Hamdi. Baik, izin yang terhormat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati para pejabat pegawai di bidang PPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati para pejabat perbendaraan, Satker Kementerian Lembaga di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di ruang Teams meeting ini dalam kegiatan Wakatobi periode triwulan 1 2026. Baik, untuk menyingkat waktu, izin saya untuk share screen. Sudah tampil ya Bapak Ibu. Nah, jadi Ya, sudah pada tampil. hari ini kita akan membahas sedikit terkait refreshment, penyusunan, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu bendahara yang hadir pada kegiatan hari ini mungkin sudah ini ya familiar atau menguasai ya terkait penyusunan dan penyampaian LPJ bendahara. Namun izinkan kami untuk merefresh kembali terkait pengetahuan Bapak Ibu dalam penyusunan dan penyampaian LPJ bendahara. Baik, di mungkin dari yang pertama terkait dasar hukum penyusunan LPJ bendahara. Itu ada yang pertama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 MK 05 2021 tentang pelaksanaan sistem sakti sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158 tahun 2023. Jadi update di PMK 158 ini salah satunya yaitu terkait
penggunaan tanda tangan elektronik ya Bapak Ibu dalam penyusunan LPJ di sistem sakti. Kemudian yang kedua itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 230 PMK 05 tahun 2016. Nah, untuk update dalam PMK 230 ini yaitu terkait ini ya sertifikat kompetensi bagi pejabat atau pegawai yang akan diangkat atau ditunjuk menjadi bendahara. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 3 Tahun 2014 yaitu terkait petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta verifikasi LPJ bendahara sebagaimana telah diubah ya melalui Per Nomor 27 Tahun 2019. Nah, untuk update di Per 27 ini yaitu terkait UPKKP, adanya UPKKP. Nah, kemudian untuk penyusunan dan penyampaian LPJ bendahara untuk Satker BLU ini diatur khusus ya pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 47 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pada BLU serta verifikasi dan monitoring LPJ bendahara pada BLU. Jadi itu beberapa dasar hukum penyusunan LPJ bendahara yang saat ini berlaku, Bapak Ibu. Nah, jadi selanjutnya terkait latar belakang penyusunan LPJ. Jadi mengapa Bapak Ibu bendahara sekalian ini diwajibkan ya setiap bulan untuk menyampaikan LPJ. Hari ini karena sesuai dengan amanat pada PMK nomor 162 2013 junto PMK 230 tahun 2016 yaitu pada pasal 4, pasal 38 dan pasal 40. Nah, di situ disebutkan bahwa bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada kuasa bun atau bendahara umum negara. Nah, bentuk pertanggungjawaban bendahara ini berupa penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Inilah mengapa Bapak Ibu sekalian diwajibkan ya untuk menyampaikan LPJ ke KPPN setiap bulan. Nah, selanjutnya terkait strategi penyusunan LPJ bendahara, Bapak Ibu. Ini ada beberapa tips ya. Ada tagline yang mungkin nanti dapat diingat oleh Bapak Ibu bendahara sekalian, yaitu kronologis, akurat, dan tepat waktu. Nah, ini harapannya Bapak Ibu bendahara agar membukukan transaksi keuangan pada satkernya itu secara kronologis atau sesuai urutan kejadian transaksinya ya. Kemudian harap secara akurat juga dan yang selanjutnya harap dibukukan secara tepat waktu. Nah, ini agar nanti LPJ yang dibentuk itu ini ya, bisa langsung valid. Kemudian selanjutnya perekaman data transaksi keuangan pada Sakti ini harap dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen sumber yang sah, lengkap, dan valid. Jadi setiap transaksi yang direkam di Sakti ini harapannya ada dokumen sumber real ya yang ada di Satker yang nanti apa namanya sah, lengkap, dan valid. Jadi nanti tidak ada selisih ya antara pembukuan dengan transaksi yang ada secara real. Kemudian yang ketiga, ini harapannya di setiap satker dilakukan penguatan penerapan SOP penyusunan LPJ bendahara sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai dasar hukum yang berlaku saat ini. Nah, kemudian ada beberapa strategi atau tips lagi terkait penyusunan LPJ. Yang pertama yaitu tadi ya, harap membukukan seluruh transaksi, baik itu transaksi UP, TP, hibah,
riba uang, LS bendara, KKP, ini harap dilakukan secara kronologis, akurat, dan tepat waktu pada aplikasi Sakti. Kemudian yang kedua, apabila ada penerimaan negara ya, ini terutama pajak, ini harap disetorkan secara tepat waktu. Idealnya adalah paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal pemungutan pajaknya dengan kode akun yang benar. Nah, ini tahun kemarin ada update ya penggunaan kode akun untuk PPN yang dikenakan kepada rekanan PKP ini menggunakan akun 411618 ya termasuk PPh-nya. Namun apabila bertransaksi dengan rekanan non PKP maka PPN-nya menggunakan kode akun 411211. Ini sesuai surat edaran yang nomor 1 tahun 2025 dan Kota Dinas 291 tahun 2025. Nah, kemudian harap Bapak Ibu Bendahara memastikan LPJ Bendahara dan lampirannya ini sudah ditandatangani secara elektronik sesuai amanat pada PMK 158 tahun 2023. Ini tanda tangannya bisa dilakukan melalui aplikasi persuratan yang mungkin sudah ada di KL Bapak Ibu atau bisa juga menggunakan aplikasi BeSign ya. Aplikasi BeSign yang disediakan oleh BSSN. Kemudian yang selanjutnya yaitu harap memastikan lampiran LPJ sudah sesuai dan lengkap. Nah, ini kadang ada beberapa yang ditemui ya, lampiran LPJ-nya itu mungkin masih kurang atau mungkin tidak sesuai. Nah, contoh tidak sesuainya itu biasanya ada di lampiran terkait konfirmasi penerimaan ya. Itu kadang masih ditemukan konfirmasi penerimaan yang statusnya NA atau not available. Jadi sebelum dikirim LPJ-nya ke KPPN, harap Bapak Ibu Bendahara memastikan seluruh lampiran LPJ-nya sudah lengkap dan sesuai. Karena kadang masih ada yang mungkin salah upload file ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini untuk periode rekening koran itu harap dicetak ya. Dicetak dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan dan pencetakannya itu paling cepat tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi harapannya jangan terlalu cepat ketika mau mencetak rekening koran. Misalkan hari ini masih hari terakhir ya di bulan berkenaan, maka pencetakannya harap dilakukan paling cepat besoknya atau tanggal 1 bulan berikutnya. Hal ini agar seluruh transaksi yang ada di Salker ini benar-benar sudah terekam semua ya dalam rekening koran. Kemudian selanjutnya upayakan jumlah kas tunai UP atau TUP di Berangkas ini maksimal 50 juta. Nah, mungkin sebagian satker masih terbiasa ini ya menggunakan UP tunai dalam jumlah banyak. Nah, ini harapannya yang UP tunai yang ada di Berangkas ini dalam satu hari itu tidak melebihi 50 juta. Kalaupun nanti terpaksa ya mungkin memang dibutuhkan lebih dari 50 juta, harap dibuatkan berita acara ya Bapak Ibu, nanti ditandatangani oleh bendahara dan KPA. Nah, namun harapannya di hari kerja berikutnya ini sudah tidak melebihi 50 juta, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, ini saldo kas tunai hasil pemeriksaan Berangkas agar disajikan tidak dalam bentuk pecahan. Ini bentuk pecahan maksudnya adalah pecahan puluhan ya, puluhan atau yang lebih kecil. Jadi karena uang tunai yang saat ini beredar di Indonesia itu kan kebanyakan paling kecilnya dalam nominal ratusan ya.
Jadi harapannya nanti di hasil pemeriksaan berangkas eh, untuk nominal terkecilnya bukan puluhan namun ratusan. Baik, selanjutnya terkait norma waktu pelaksanaan validasi LPG Bendara oleh KPPN pada aplikasi Sakti. Ya, baik. Baik, untuk LPJ ini kan wajib disampaikan oleh Bendara Satker ya ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, dalam hal tanggal 10 tersebut adalah hari libur, maka LPJ Bendara disampaikan pada hari kerja sebelumnya, sebelum tanggal 10. Jadi bukan nanti setelah tanggal 10 ya Bapak Ibu. Jadi harapannya setiap bulan Bapak Ibu Bendara mengusahakan sebelum tanggal 10 LPG-nya sudah selesai dan sudah disampaikan ke KPPN. Nah, kemudian nanti LPG yang disampaikan daftar lampirannya itu ada LPG bendahara, kemudian daftar rincian saldo rekening, kemudian cetakan rekening koran, yang selanjutnya berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, dan yang terakhir konfirmasi penerimaan negara. Nah, nanti dokumen-dokumen tersebut ketika sudah dikirim ke KPPN akan diverifikasi dan divalidasi ya oleh seksi verifikasi akuntansi di KPPN. Dimulai dari staf seksi Vera, nanti akan melakukan verifikasi dan validasi. Apabila dinyatakan lengkap dan benar, nanti Cek, cek, cek. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ada gangguan jaringan di device-nya Rizal. Untuk Bapak Ibu yang di Satker, yang di Bau-Bau, apakah gimana jaringannya di sana Bapak Ibu yang di Bau-Bau? Aman, Mas. Oh, aman Aman, Bapak aman. Ibu ya. Oh, oke. Jadi berarti gangguan jaringan lokal aja nih di KPPN Bau-Bau Bapak Ibu ya.
Ya Bapak Ibu, sembari menunggu untuk Pak Rizal mencoba masuk lagi, silakan dilakukan absensi ya di t.kemenkeu.go.id /Wakatobi 2026. Dikarenakan syarat untuk memperoleh sertifikat di akhir itu adalah salah satunya kelengkapan absensi di tiap harinya Bapak Ibu. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada sedikit kendala perangkat. Izin Mas Hamdi atau Pak Pandu bisa minta tolong untuk di share screen kan materinya. Siap, sedang di-download dulu Pak ya. Ya, makasih Mas.
Oke, materinya sudah kelihatan Pak Rizal ya. Ya, sudah Mas Hamdi. Terima kasih. Baik, izin Mas Hamdi, mungkin bisa disesuaikan tampilan ini ya, slide Oh show-nya. iya, iya. Oh iya, baik, baik. Sebentar, Pak. Baik, sudah lebih jelas Mas Hamdi, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada kendala di perangkat. Kami izin melanjutkan ya. Jadi mungkin terputus di bagian masih strategi terkait penyusunan LPJ bendahara ya. Baik, mungkin akan sedikit kami ulangi. Jadi agar nanti LPJ yang disusun atau disampaikan itu dinyatakan valid, lengkap, dan benar, ini harap sebelumnya Bapak Ibu telah membukukan seluruh transaksi yang ada di Satker, baik itu UP, TUP, hibah uang, LS bendara, KKP maupun setoran penerimaan negara. Ini dicatat secara kronologis, akurat, dan tepat waktu, terutama pada aplikasi Sakti. Nah, selanjutnya, ini setorkan pungutan pajak secara tepat waktu. Idealnya adalah paling lambat 3 hari kerja setelah atau sejak tanggal pemungutan pajaknya. Nah, kemudian pastikan juga kode akun yang digunakan benar per transaksinya. Per transaksi ini berarti per kwitansinya ya. Nah, untuk akun 411618 dengan kode jenis 100, ini digunakan untuk PPN yang dikenakan pada rekanan PKP, masuk untuk nanti PPh-nya. Nah, kemudian yang kedua untuk akun 411211 dengan kode jenis 108, ini digunakan untuk PPN yang dikenakan pada rekanan non-PKP. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Bendara harap memastikan LPJ Bendara dan lampirannya ini sudah ditandatangani secara elektronik sebelum disampaikan ke KPPN. Ini sesuai dengan amanat di PMK 158 tahun 2023. Untuk tanda tangan elektroniknya itu bisa menggunakan aplikasi persuratan yang mungkin sudah tersedia di Satker Bapak Ibu sekalian, atau bisa juga menggunakan aplikasi BeSign yang disediakan oleh BSSN. Nah, kemudian sebelum dikirim, ini juga harap dipastikan lampiran LPJ-nya sudah sesuai dan lengkap. Sesuai ini berarti nanti nama filenya ya ketika memilih di Sakti, itu kan ada pilihan jenis dokumen, harap dipilih jenis dokumennya sesuai dengan dokumen yang akan diupload. Kemudian pastikan juga dokumennya lengkap agar tidak ada yang tertinggal. Kemudian juga nanti pastikan ya data-datanya sesuai. Contohnya nanti di lampiran konfirmasi penerimaan atau setoran. Pastikan seluruh penerimaannya ini statusnya ada ya Bapak Ibu. Jadi apabila nanti masih ada yang not available atau NA, berarti pencatatan atau pembukuan penerimaannya ada yang belum sesuai. Jadi harap dicek dulu sebelum dikirim ke KPPN. Kemudian yang selanjutnya ini untuk periode rekening koran yang dicetak itu adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir di bulan berkenaan. Nah, untuk pencetakannya ini harap dilakukan paling cepat tanggal 1 bulan berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau cetak rekening koran Februari, nah, karena tahun ini Februari hari terakhirnya tanggal 28, berarti nanti ketika di tanggal 28 jangan dicetak dulu rekening koran Februarinya, tapi ditunggu dulu sampai nanti masuk di 1 Maret atau bulan berikutnya. Hal ini agar seluruh transaksi di rekening itu sudah
terekam ya di rekening koran sampai hari terakhir di jam terakhir. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Bendahara harap mengupayakan jumlah kas tunai UP dan atau TUP di brankas ini maksimal 50 juta. Jadi kalau misalkan nanti ada suatu kebutuhan mungkin melebihi ya 50 juta, harap dibuatkan berita acara. Namun kalau bisa tidak melebihi 50 juta. Nah, kemudian untuk saldo kas tunai hasil pemeriksaan brankas ini harap disajikan tidak dalam bentuk pecahan di bawah ratusan. Jadi paling kecil harap dicatat dalam satuan ratusan ya. Jangan puluhan atau yang lebih kecil, karena untuk uang tunai yang saat ini beredar ya Bapak Ibu di Indonesia itu kan yang nilainya paling rendah satuannya ratusan ya, sudah tidak ada lagi yang puluhan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melakukan pemeriksaan berangkasnya secara cermat, semestinya tidak ada lagi ini ya saldo kas tunai hasil pemeriksaan yang bentuknya pecahan sampai puluhan atau lebih kecil lagi. Ya, mungkin izin next. Nah, selanjutnya terkait norma waktu pelaksanaan validasi LPJ oleh KPPN. Nah, LPJ ini kan disampaikan oleh Satker setiap bulan, maksimal itu tanggal 10 ya Bapak Ibu, tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, apabila nanti tanggal 10-nya ini ternyata hari libur, harap LPJ-nya disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Hari kerja terakhir sebelum libur atau sebelum tanggal 10. Bukan hari kerja setelah tanggal 10. Jadi harapannya Bapak Ibu Bendahara ini ya aware ya di setiap awal bulan, pastikan segera menyusun dan menyampaikan LPJ-nya, dan kalau bisa tidak mepet di atau bertepatan di tanggal 10, karena nanti perlu waktu KPPN untuk melakukan verifikasi dan validasi. Nah, untuk dokumen yang disampaikan nanti selain LPJ Bendahara termasuk lampirannya ya Bapak Ibu ada beberapa, yaitu daftar rincian saldo rekening, kemudian cetakan rekening koran, berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi, serta konfirmasi penerimaan negara. Harap ini nanti lengkap dan dicek dulu ya Bapak Ibu sebelum dikirim ke KPPN agar nanti LPJ-nya bisa di-approve atau diverifikasi oleh KPPN. Nah, nanti dokumen LPJ yang disampaikan ke KPPN itu akan diverifikasi dan divalidasi di seksi verifikasi akuntansi ya Bapak Ibu. Nanti dokumennya pertama akan diterima oleh staf seksi Vera. Nah, ini akan diverifikasi dan divalidasi ini paling lambat 1 hari kerja ya Bapak Ibu setelah LPJ diterima KPPN. Jadi nanti kalau ada approve atau mungkin penolakan ini paling lambat 1 hari kerja setelah diterima oleh KPPN. Nah, apabila nanti Bapak Ibu menyampaikannya di hari terakhir penyampaian LPJ ya, misalkan tanggal 10 bulan berikutnya, ini KPPN wajib melakukan validasi baik itu pengesahan atau penolakan LPJ paling lambat di hari kerja berkenaan, jadi di tanggal 10-nya kalau tanggal 10 hari kerja. Jadi harapannya Bapak Ibu Bendahara sekalian bisa menyampaikan LPJ lebih awal ya, agar apabila nanti ada data yang tidak valid atau penolakan dari KPPN, Bapak Ibu masih sempat untuk memperbaiki dan mengirim pulang ke KPPN. Gitu. Oke, selanjutnya, nah ini ada contoh LPJ Bendahara yang benar ya Bapak Ibu yang jadi idaman mungkin Bapak Ibu Bendahara sekalian. Ini ada beberapa poin yang nantinya akan dicek atau diverifikasi oleh KPPN. Yang pertama itu di bagian saldo awal bulan berkenaan ini sama dengan saldo akhir bulan sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu
Setelah menyusun LPJ, dicek lagi ya, pastikan saldo awal bulan ini sama dengan saldo akhir bulan sebelumnya. Kalau di sistem ini kalau tidak sama, Satker bahkan tidak bisa mengirimkannya ke KPPN ya, karena dinyatakan tidak valid. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya izin. Ya. Yang kedua ini di bagian jumlah kolom penambahan BP atau buku pembantu selain kas selaras dengan total kredit rekening koran. Jadi di LPJ ada kolom penambahan ya BP kolom nomor 4 di baris BP selain kas. Ini harap nanti dicek, dipastikan totalnya sama atau selaras dengan total kredit yang ada di cetakan rekening koran. Nah, nanti kalau misalkan ditemukan ada selisih, kalau misalkan selisihnya itu karena pos besar pajak, berarti itu normal. Namun kalau selisihnya bukan selain buku pembantu pajak, ya itu berarti ada transaksi atau mutasi di rekening yang belum dibukukan di aplikasi Sakti. Nah, kemudian yang ketiga, ini ya pajak disetorkan tepat waktu. Diketahui dari kolom pengurangan pajak. Jadi kalau misalkan ada penambahan pajak, ini harapannya di kolom pengurangan juga sudah ada isi sebesar penambahan pajaknya. Ini dan saldo akhirnya menjadi 0. Ini menunjukkan Satker melakukan penyetoran pajak tepat waktu ya. Yang tadi idealnya maksimal 3 hari kerja dari tanggal pemungutan pajak. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu saldo kas tunai dalam hasil pemeriksaan ini dibulatkan ke atas ya Bapak Ibu kalau misalkan masih dalam puluhan. Jadi harapannya nominal terkecilnya itu ratusan. Nah, selanjutnya itu saldo kas bank sesuai dengan rekening korannya. Jadi hasil pemeriksaan di rekening ini dicocokkan dengan rekening koran ini sama ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di halaman LPJ selanjutnya halaman 2 ini tidak terdapat selisih pembukuan UP. Nah, ini menunjukkan berarti pembukuannya sudah ini ya dilakukan secara kronologis, akurat, tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya juga harapannya tidak terdapat selisih pembukuan lainnya. Nah, kemudian apabila ada selisih kas, ini bisa dijelaskan secara memadai ya. Contohnya selisih karena pembulatan saldo kas tunai di brankas. Nah, yang terakhir ini harapannya LPJ telah ditandatangani secara elektronik baik oleh bendahara maupun oleh KPA. Jadi itu poin-poin yang menjadi LPJ bendahara ini valid dan diterima oleh KPPN ya Bapak Ibu. Harapannya setiap bulan Bapak Ibu dapat menyusun dan menyampaikan LPJ yang seperti ini. Jadi next. Nah, ini ada beberapa contoh permasalahan atau kasus dalam penyusunan LPJ Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait permasalahan LPJ bulan berkenaan tidak dapat dikirim ke KPA karena pada kolom bulan sebelum dan bulan ini tidak sama. Nah, ini berarti menunjukkan ada perubahan saldo awal ya. Jadi saldo awalnya tidak sama dengan saldo akhir bulan sebelumnya. Nah, penyebabnya ini biasanya karena ada penyesuaian pembukuan bendahara setelah LPJ berstatus divalidasi KPPN yang tidak dilanjutkan dengan pengiriman perbaikan LPJ. Jadi biasanya ini LPJ bulan sebelumnya ya Bapak Ibu, LPJ bulan sebelumnya sudah diajukan dan sudah divalidasi oleh KPPN. Namun ternyata ada transaksi yang mungkin baru dibukukan oleh
bendahara. Nah, otomatis saldo akhir bulan sebelumnya itu kan akan berubah ya. Nah, karena saldo akhir bulan sebelumnya berubah, maka hasilnya tidak cocok dengan saldo awal di LPJ bulan berkenaan. Nah, nanti untuk solusinya berarti Satker harus berkoordinasi ya dengan KPPN untuk menolak LPJ bulan sebelumnya dulu karena ada penyesuaian pembukuan. Jadi nanti LPJ bulan sebelumnya akan ditolak oleh KPPN untuk diperbaiki dan disusun ulang oleh Satker, kemudian dikirim ulang ke KPPN. Nah, nanti kalau LPJ bulan sebelumnya sudah dikirim ulang dan divalidasi oleh KPPN, baru Satker menyusun dan menyampaikan LPJ bulan berkenaan atau bulan selanjutnya. Jadi itu untuk permasalahan yang pertama. Selanjutnya ada ini ilustrasi yang tadi ya, solusi kasus yang pertama. Jadi ini yang sebelah kiri itu ada LPJ bulan sebelumnya, ada kolom saldo akhir ya Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan itu LPJ bulan berkenaan. Di kolom saldo awal itu harapannya cocok atau sama dengan kolom saldo akhir bulan sebelumnya. Nah, kalau nanti ternyata hasilnya divalidasi tidak sama, berarti di periode sebelumnya ada penyesuaian pembukuan yang menyebabkan saldo akhir bulan sebelumnya ini berubah. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada kasus atau permasalahan yang kedua yang sering ditemukan juga, yaitu hasil konfirmasi penerimaan negara berstatus not available atau NA. Nah, untuk cetakan konfirmasi penerimaan negara saat ini kan sudah otomatis ya Bapak Ibu, bisa langsung tergenerate di aplikasi Sakti. Nah, jadi kalau misalkan nanti hasil cetakannya masih ada yang NA, ini penyebabnya yaitu ketidaksesuaian kode NPWP, NTPN, atau kode akun atau nilai rupiah yang direkam di pembukuan bendahara. Jadi harapannya Bapak Ibu merekam setoran ya di Sakti itu berdasarkan bukti store yang diterbitkan dari misalkan bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya. Karena nanti kalau misalkan ada perbedaan NTPN atau kode akun atau nilai rupiahnya, maka nota konfirmasi hasil cetakan Sakti pasti akan ada yang NA. Nah, ada data yang belum sesuai. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ini permasalahan LPJ yang ketiga. Ini, nilai rupiah saldo kas tunai hasil pemeriksaan kas tidak sesuai dengan saldo kas tunai hasil pencatatan Sakti. Nah, ini kalau tidak sesuai, ini biasanya karena Satker menyajikan saldo kas tunai hasil pemeriksaan kas ini tidak berdasarkan pada perhitungan jumlah uang tunai real di brankas. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu ketika akan merekam saldo kas tunai ya hasil pemeriksaan, harap melakukan perhitungan secara cermat dulu di brankas Bapak Ibu sekalian. Cek lagi berapa nilai rupiah yang ada di brankas. Nah, nanti setelah dihitung baru nilai itu yang disajikan di Sakti di kolom kas tunai hasil pemeriksaan. Nah, nanti pencantumannya juga harap ini ya tidak dalam pecahan di bawah ratusan. Jadi paling kecil harap pecahan ratusan. Karena untuk uang tunai rupiah saat ini sepertinya sudah jarang ya untuk yang puluhan. Jadi harap semestinya ketika Bapak Ibu memeriksa brankas secara cermat, maka semestinya tidak ada lagi pecahan di bawah ratusan yang disajikan di kas tunai hasil pemeriksaan. Baik, selanjutnya
Nah, ini ada permasalahan yang keempat, yaitu terkait akurasi data transaksi keuangan pada LPJ Bendara diragukan kebenarannya. Nah, ini diragukan karena lampiran cetakan rekening koran ini ternyata dicetak masih dalam periode bulan berkenaan ya. Jadi misalkan ini Bapak Ibu cetak misalkan rekening koran bulan Februari. Nah, semestinya rekening koran dicetak paling cepat itu tanggal 1 Maret. Jadi bukan di hari terakhir bulan Februari, namun paling cepat di tanggal 1 bulan berikutnya agar seluruh transaksi yang ada di rekening bendara ini benar-benar sudah masuk seluruhnya ya, terekam di cetakan rekening koran. Ya, next. Dan selanjutnya ini permasalahan atau kasus LPJ yang kelima. Ini sering masih ditemukan jumlah kolom penambahan yaitu pada huruf B ya atau buku pembantu selain kas ini tidak selaras dengan jumlah kolom kredit pada rekening koran. Nah, jadi nanti Bapak Ibu harap dicek lagi ya. Pastikan di kolom penambahan di baris buku pembantu selain kas ini nilainya sama atau selaras dengan total kredit yang ada di rekening koran. Nah, kalau misalkan ternyata total kreditnya masih lebih besar di rekening koran, berarti ada transaksi mutasi di rekening yang belum dibukukan pada aplikasi Sakti. Nah, jadi solusinya harap Bapak Ibu bukukan setiap rupiah aliran uang masuk dan keluar yang melalui kas bank dan kas tunai sesuai dengan dokumen sumber. Dan nanti kolom penambahan di baris buku pembantu selain kas selaras dengan total kredit yang ada di rekening koran. Ya, baik, next. Nah, ini ada permasalahan selanjutnya, yaitu terkait perbedaan hasil rekonsiliasi internal kas lainnya di bendara dengan wakfa yang bersumber dari pungutan pajak yang belum di-store. Nah, ini apabila ada perbedaan ya di rekonsiliasi internal kas lainnya pada kolom nilai bendara dan nilai wakfa. Ini dicontoh, ini di nilai bendara ada nilainya, namun di nilai wakfa ini 0. Itu biasanya disebabkan karena tanggal jurnal pencatatan pungutan pajaknya ini disamakan dengan tanggal store pajaknya. Jadi ini dicontoh di perekaman pungutan pajak ini tanggal pungutnya menggunakan bulan April ya. Namun ternyata tanggal jurnalnya menggunakan bulan Mei. Nah, ini biasanya dikarenakan tadi ya Satker terlambat melakukan penyetoran. Jadi mungkin baru bisa disetorkan di bulan selanjutnya yaitu bulan Mei. Nah, biasanya masih ditemukan juga Satker ini ketika ada potongan atau pungutan pajak direkam di saktinya itu ketika sudah store. Jadi misalkan di bulan April ada pungutan di SPBY. Ini biasanya ada Satker yang tidak langsung direkam di menu pungutan. Namun nanti direkamnya ketika sudah di store. Nah, kalau store-nya seperti contoh di sini ini lewat bulan ya, di bulan selanjutnya, bulan Mei, terus Satker ternyata rekam tanggal pungutan jurnalnya ini sama dengan tanggal storannya, maka akan menyebabkan selisih ya, atau perbedaan ya di rekonsiliasi internal kas lainnya karena adanya pungutan pajak yang belum di store. Jadi harapannya tadi yang pertama ini ya untuk pajak harap disetorkan tepat waktu, idealnya 3 hari kerja setelah tanggal pungutan. Nah, untuk pencatatan pungutan ya di Sakti ini untuk tanggal jurnal pungutan pajak ini harap disamakan atau disesuaikan dengan tanggal pungut atau pembayaran kepada penyedia barang jasanya.
Jadi misalkan kalau memang pungutnya April, walaupun misalkan di store-nya Mei, tanggal jurnal pungutnya harap sesuai dengan tanggal pungutnya yang bulan April. Dan permasalahan selanjutnya, ini ada saldo kas tunai hasil pemeriksaan yang disajikan dalam bentuk pecahan. Nah, ini kalau misalkan masih ada seperti ini, pecahan di bawah 100, ya di bawah ratusan atau puluhan, atau mungkin yang lebih kecil, ini biasanya karena Satker menginput saldo kas hasil pemeriksaan ini tidak berdasarkan perhitungan secara real ya, nilai rupiah yang ada di brankas. Mungkin hanya disamakan dengan saldo kas tunai yang ada di Sakti. Nah, tidak dicek lagi uang rupiah yang ada di brankas. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan pemeriksaan di brankas secara cermat, semestinya sudah tidak ada lagi pecahan di bawah ratusan. Dan solusinya harap sesuaikan perekaman saldo kas tunai hasil pemeriksaan ini berdasarkan perhitungan uang tunai real yang ada di brankas. Nah, kemudian nanti ketika mau input, pastikan lagi bahwa benar pecahan terkecilnya adalah ratusan. Baik, selanjutnya kasus LPJ yang ke-8 ini saldo rekening hasil pemeriksaan di rekening bank pada LPJ bendahara tidak sesuai dengan saldo akhir rekening koran. Nah, ini biasanya di awal ya, sebelum simpan LPJ, itu kan Bapak Ibu diminta salah satunya untuk mengisi saldo kas di rekening ya. Nah, kalau ternyata yang Bapak Ibu isikan ini tidak sama dengan saldo akhir rekening koran, ini berarti saldo yang di-input di Sakti tidak berdasarkan data atau dokumen sumbernya, yaitu rekening koran. Jadi harap untuk yang bagian saldo kas fisik pada rekening bendahara ini di-input berdasarkan dokumen sumber, yaitu rekening koran. Dicek saldo terakhirnya apa, nah itu yang diinputkan di Sakti agar nilainya sama. Next, ini ada permasalahan atau LPJ yang 9, yaitu saldo akhir buku pembantu kas bank tidak sesuai dengan saldo akhir rekening koran. Nah, ini sebenarnya sama ya Bapak Ibu dengan yang tadi, tapi yang ini di tampilan, kalau tadi kan artinya ya, kalau ini dicetakan LPJ-nya. Jadi di saldo kas bank, saldo kas bank itu berikan yang kas di bank sesuai dengan rekening koran. Nah, itu di kolom di LPJ itu ada di kolom saldo akhir ya. Terus di bawah dicek lagi saldo kas hasil pemeriksaan di rekening berapa. Nah, pastikan persis dengan yang ada di rekening. Nah, kalau misalkan masih belum sama, itu berarti ada transaksi atau mutasi yang ada di rekening ini belum dibukukan di aplikasi Sakti, sehingga buku pembantu kas masih selisih dengan rekening koran. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek ya di rekening koran, ditelusuri transaksi mana yang ada di rekening koran, namun belum ada di Sakti. Next. Kemudian permasalahan yang ke-10 ini masih ditemukan saldo akhir pajak berkenaan sama dengan saldo awalnya. Jadi misalkan di awal bulan, mungkin di bulan sebelumnya ya ada pungutan pajak yang belum distorkan. Ya, semestinya di bulan berkenaan ini sudah distorkan ya. Kan tadi idealnya 3 hari kerja setelah tanggal pungut.
Nah, jika dicetakan LPJ setelah akhir buku pembantu pajaknya ini masih belum 0, berarti pajaknya sampai akhir bulan berkenaan belum disetorkan juga. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti bila ada pungut pajak harap disetorkan ke kas negara maksimal atau lambat 3 hari kerja sejak tanggal pemungutan pajaknya agar saldo akhir pada buku pandu pajak ini bisa 0. Next. Selanjutnya ini ada permasalahan LPJ ke-11. Ini terdapat selisih hasil rekonsiliasi internal UP UAPA dan hasil rekonsiliasi internal lainnya dengan UAPA. Nah, ini di contoh kasus ini di kolom bendara ya, untuk internal UP ini nilainya lebih besar daripada nilai UAPA, sementara di internal kas lainnya lebih kecil dari nilai UAPA. Ini penyebabnya yaitu ada penggantian UP KKP yang belum dibayarkan ke pihak bank sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan. Ya, jadi namanya ketika Bapak Ibu ada UP KKP ya, ketika sudah SP2D dan uang sudah masuk ke bank bendara, ini harap segera dibayarkan tagihannya ke bank agar tidak ada selisih hasil rekonsiliasi internal UP dengan WAPA dan rekonsiliasi internal kas lainnya dengan WAPA. Nah, kalau ini untuk pembayaran atau penyetoran ya, penyetoran ke bank ini maksimal 2 hari kerja ya, 2 hari kerja sejak tanggal SP2D atau masuk di rekening bendara. Kalau misalkan nanti ternyata uang masuk ke rekening bendara ini di hari kerja terakhir bulan berkenaan, harapannya bendara segera membayarkan tagihan KKP ke bank di hari yang sama juga, di hari kerja terakhir bulan berkenaan. Next. Nah, selanjutnya permasalahan untuk kasus LPJ yang ke-12. Ini LPJ bendara beserta lampirannya belum ditandatangani oleh KPA atau bendara, atau mungkin sudah ditandatangani namun hasilnya belum terdeteksi atau mungkin error. Nah, ini harapannya tadi ya, untuk LPJ dan lampirannya seluruhnya bisa ditandatangani secara elektronik oleh bendara dan KPA melalui aplikasi yang terintegrasi dengan DTE dari BSSN. Nah, sebelum atau setelah di TTE oleh bendara dan KPA, ini harapannya Bapak Ibu cek lagi sebelum diupload ke Sakti. Nah, pengecekannya itu bisa dari aplikasi desain yang disediakan oleh BSSN atau juga melalui website BSSN atau juga dari websitenya Komdigi. Jadi ini nanti agar pastikan bahwa TTE bendara dan KPA pada LPJ dan lampirannya memang benar-benar sudah berhasil dan valid ya Bapak Ibu. Jadi karena nanti kalau misalkan TTE-nya belum terbaca atau tidak valid di aplikasi dari desain maupun Komdigi, ini mengindikasikan mungkin belum ditandatangan atau mungkin tanda tangannya gitu. Karena ada beberapa satker ya yang bahkan sudah ditandatangani TTE oleh bendara, ternyata dia mungkin diubah atau mungkin di-tag kemudian di-scan ulang baru di-TTE oleh KPA. Nah, ini menyebabkan TTE bendaranya tidak terbaca. Jadi biasanya yang itu yang terbaca hanya milik KPA. Bendara tidak terbaca. Baik, selanjutnya kasus atau permasalahan yang ke-13. Ini terkait jumlah saldo UP pada rekening koran melampaui jumlah UP yang dikelola satu. Nah, ini ada satu kasus ya, karena ini ada satker ketika dicek di rekening korannya
ini ada saldo yang melebihi nominal besaran UP-nya. Padahal setelah dicek itu tidak ada aliran dana selain UP, hanya ada uang dari GUP yang diajukan oleh Satker. Nah, kenapa bisa hanya melebihi ini ya besaran UP-nya? Ini berarti ada dana lain-lain yang masih tersimpan di rekening bendahara. Nah, kalau memang mungkin ada Satker ya yang memiliki kebijakan, mungkin dana dari pusat atau dari mana gitu yang halangan untuk bertransaksi dan disimpan di rekening bendahara, ini harapannya agar dilakukan penahan saldo UP dulu sebelum mengajukan penggantian UP pada periode berikutnya. Jadi ketika ada mau mengajukan GUP, ya harus dipastikan ya dihitung lagi saldo kas yang ada di rekening ini apakah nanti akan lebih UP-nya atau tidak. Kalau memang nanti setelah GUP melebihi, maka harap dana lain-lain ini dikeluarkan dulu dari rekening bendahara. Selanjutnya, ini kasus LPJ daerah yang ke-14. Ini ditemukan kasibah pada wakfa lebih kecil dari kasibah pada bendahara. Ini biasanya disebabkan karena ada penghapusan validasi SPBY oleh PPK yang dilakukan pada bulan berkenaan, sementara perekaman kwitansi oleh bendahara dan validasi awal atau pulang SPBY oleh PPK dilakukan pada bulan sebelumnya. Jadi misalkan ilustrasinya ada SPBY Maret ya, bulan Maret dan divalidasi oleh PPK pada bulan Maret juga. Kemudian sudah dibuat kwitansi juga dengan periode atau validasinya validasi Maret, terus kemudian belum dibuatkan kwitansi. Nah, ketika di bulan April ini ternyata membatalkan ya, mungkin ada data yang belum benar atau salah, dibatalkan di bulan April. Kemudian PPK melakukan validasi ulang namun menggunakan bulan jurnalnya Maret. Nah, ini akan menyebabkan pengurangan kasibah pada wakfa ini double ya di bulan Maret. Itu menyebabkan kasibah pada wakfa menjadi lebih kecil dari bendahara. Jadi untuk solusinya karena ini tidak bisa diperbaiki ya dari Sapi Satker, ini solusinya nanti harap dijelaskan secara memadai pada kolom keterangan karena ini hasil validasinya kan berwarna kuning ya. Walaupun nilai tidak sama, namun karena validasinya berwarna kuning ini masih bisa dikirim LPG-nya. Namun harap selisih ini dijelaskan memadai pada kolom keterangan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kasus atau permasalahan LPG ke-15 ini ditemukan kasibah pada wakfa lebih besar dari kasibah pada bendahara. Nah, kalau ini penyebabnya karena validasi SPBY oleh PPK dilakukan pada bulan berikutnya. Sementara perekaman PBY kwitansi oleh bendahara dilakukan pada bulan berkenaan. Jadi, contohnya ada SPBY yang dibuat di bulan April gitu ya. Di bulan April namun divalidasi oleh PPK ini di bulan Mei. Nah, kemudian oleh bendahara dilanjutkan perekaman kwitansi namun menggunakan April ya karena ini transaksinya. Nah, karena perbedaan ini sehingga menyebabkan jurnal pengurangan kasibah pada wakfa yaitu ketika validasi PB oleh KPA ini akan terbentuk di bulan Mei atau bulan selanjutnya. Jadi untuk solusinya apabila nanti ada di contoh ya SPBY bulan April, harapannya PP juga melakukan validasi PBY ini menggunakan tanggal jurnal atau bulannya ini juga bulan April juga, bulan yang sama dengan transaksi SPBY-nya agar tidak ada selisih di kasibah pada wakfa dan kasibah pada bendahara. Jadi mungkin
Itu Bapak Ibu beberapa kasus atau permasalahan yang ditemukan ya di KPPN ketika melakukan verifikasi atau validasi LPJ bendahara. Harapannya nanti Bapak Ibu bendahara sekalian bisa menghindari ya permasalahan-permasalahan atau kasus yang tadi terjadi agar nanti LPJ-nya bisa langsung valid dan diterima atau di-approve oleh KPPN. Mungkin sekian paparan materi dari saya terkait refreshment, penyusunan, dan penyampaian LPJ bendahara ke KPPN. Mungkin terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke MC, Mas Andi, silakan. Baik, terima kasih atas materinya Pak Rizal. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Atau mungkin pertanyaannya bisa di melalui kolom chat saja. Ini ada Ibu Mardiana Muhtar ya. Silakan Bu. Halo, Ya, sudah terdengar Bu. izin Pak terkait pajak. Misalkan nih, kami ada pembelian yang mesti dipungut pajak, misalkan di bulan 2, tapi revolving dengan memakai uang UP. Di bulan 2 itu revolving kami belum cukup. Apakah kami harus bayar di bulan pajak itu apakah harus kami bayar di bulan 2 atau di bulan 3? Karena kalau misalkan kami belum ada pergantian UP karena revolving kami belum cukup. Anggaplah nanti kita lakukan nanti di bulan 3 revolvingnya, tapi kan kami ada pembelian di bulan 2-nya, jadi pajaknya itu apakah mesti saya bayar di bulan 2 atau di bulan 3-nya? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik Bu. Pak Rizal, apakah mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ya, mungkin bisa langsung dijawab saja nanti. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Mardiana ya. Jadi kalau Ya tadi Pak, ada pungutan pajak gitu ya di ya. suatu transaksi. Nah, untuk pungutan pajaknya itu mestinya ini ya Bu, sudah terpisah ya, misalkan nilai transaksinya misalkan 2 juta. Terus mungkin ada pajaknya misalkan total 200.000 atau 210.000 seperti itu. Nah, 210.000 ini kan diambil dari pengeluaran SPB-nya yang 2 juta tadi. Mestinya bisa langsung disetorkan, Bu. Jadi misalkan tadi ya, Ibu kan mengeluarkan untuk transaksi 2 juta ya. Operasikan di DIPA, di UP sudah dihitung untuk transaksi 2 juta. Karena Ibu tahu nih, dari 2 juta itu kan potong pajak Ibu. Ya. Misalkan 200.000, 210.000. Jadi yang nilai bersihnya misalkan kurang dari 2 juta. Nah, jadi kan uang yang Ibu mesti siapkan 2 juta, Bu. Jadi semestinya bisa langsung bayarkan atau disetorkan pajaknya dari alokasi yang 2 juta itu. Seperti itu Bu Mardian. Jadi harapannya kan mengambil alokasi untuk belanja yang lain ya. Misalkan tadi ya UP Ibu misalnya 10 juta. Untuk belanja itu 2 juta dialokasikan di bulan Februari. Nah, dari 2 juta kan diambil dipotong pajaknya Bu, misalkan 200 atau 300.000. Nah, semestinya kan berarti bisa menggunakan alokasi 2 juta itu Bu untuk segera disetorkan ke kas negara. Seperti itu Bu Mardiana. Oh ya Pak, baik Pak. Berarti harus dibayar dulu pajaknya walaupun nanti revolvingnya kami tuh di bulan 3. Ya, untuk uang UP di bendara, misalkan Ibu di bulan Februari ya, misalkan kan pegang 10 juta ya. Iya.
10 juta di bendahara nih di rekening. Kemudian misalkan untuk aku mau beli sesuatu nih, harganya misalkan tadi ya contohnya 2 juta ya, beli alat elektronik atau apa gitu. Nah, itu sudah Ibu alokasikan nih 2 juta untuk pengadaan elektronik ini, termasuk pajaknya. Nah, jadi sebenarnya Ibu bisa membayarkan atau menyetorkan pajaknya dengan alokasi dari sebagian 2 juta itu, Bu. Iya, iya Pak, Jadi iya Pak. tidak perlu menunggu nanti UP-nya habis diisi ulang gitu. Karena kan Ibu Oh, punya iya uang 2 iya. juta, 2 juta mau beli misalkan eh, kamera gitu ya, kamera kantor. Nah, dari 2 juta itu yang sebagian kan mau disetorkan Bu ke pajak untuk pajak. Jadi semestinya bisa langsung disetorkan Bu, tidak menunggu revolving selanjutnya atau di bulan selanjutnya. Seperti itu Bu. Oh, Iya. iya Pak, baik Pak. Ngerti Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Mardiana. Selanjutnya Bapak Zulkifli, silakan Pak. Izin Pak Zulkifli, mungkin suaranya belum terdengar di kami nih Pak. Halo Pak Zulkifli, apakah masih terhubung dengan kami? Halo Pak, suaranya Oh, ya sudah masuk, Pak? Ah, sekarang baru masuk Pak suaranya. oh ya, siapa? Izin, Pak. Ini terkait ini, Pak, penginputan pajak, Pak, PPh PPN untuk di Sakti, Pak. Ini kan kalau kami buat billing, Pak, di Kortek terkait pajak itu kan saya pakai akun 411211 untuk PPN-nya dan untuk PPh-nya. Dan untuk PPh-nya itu, Pak, saya pakai 4112. Nah, sedangkan Pak, itu kan PPh-nya itu kalau kita buat di Kortek pakai akun itu, dia kan harus buat SPT. Sedangkan SPT-nya itu Pak dibuat sudah lewat bulan. Otomatis Pak, kalau saya bikin LPY akan keterlambat, bunyinya nanti Pak akan keterlambatan penyetoran pajak. Itu bagaimana Pak solusinya? Ya, baik Pak Zulkifli ya. Terima kasih. Iya, Nah, tadi terkait rekaman ini ya, pajak di Cortex ya. iya, iya Pak. Nah, tadi kalau di Cortex ini nanti mungkin lebih tepatnya bisa koordinasi langsung dengan kantor pajak pertama di tempat Bapak ya. Iya, Namun iya siap. untuk sesuai surat edaran nomor 1 2025 itu nanti di Sakti Pak, di Sakti untuk perekaman misalkan SPY ya, apabila ada PPN atau PPh yang misalkan dikenakan kepada rekening PKP itu Iya, menggunakan kode akun yang deposit Pak, yang 411618. iya, Nah, namun kalau misalkan rekan ini non PKP maka PPN-nya menggunakan yang 411211. iya, iya Pak. Nah, nanti untuk laporan masnya ya di Cortex, misalkan tadi ada keterangan terlambat gitu ya Pak. Iya, iya. Dan nanti mungkin
bisa koordinasi langsung dengan ininya Pak, dengan AR ya, AR di KPP terdekat gitu. Jadi Oh, biar gitu nanti ya. laporan konteksnya agar bisa dia tepat waktu seperti apa gitu. Tapi namun untuk di saktinya tadi menggunakan 2 kode akun tadi ya Pak, yang 411618 dan 41111 kalau misalkan yang PKP. Iya. Siap, Pak. Baik ya. Oke, baik. Oh iya, untuk informasi besok itu materinya perpajakan Pak. Jadi nanti ada pemateri dari KPP yang bisa langsung Oh, siap. dikonfirmasi saja besok Siap, ya. makasih Pak Andi. Baik, apakah ada yang akan bertanya lagi Bapak Ibu? Yep. Oh ya, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Dari Bapak Hasrudin, saya bacakan. Izin bertanya terkait penandatanganan LPJ bendahara, apakah wajib ditandatangan secara elektronik atau manual? Karena selama ini kami melakukan penandatanganan secara manual. Dan kalaupun harus tanda tangan elektronik, apakah proses penandatanganan lewat aplikasi Sakti atau di luar Sakti seperti di website BSRE langsung? Bagaimana Pak Rizal? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak atau Ibu Surudin ya. Pak, untuk LPJ bendahara dan lampirannya ya, ini sesuai PMK nomor 158 tahun 2023, itu semestinya sudah dilakukan penandatangan secara elektronik, Pak. Nah, untuk sebagai contoh di KPPN Bau-Bau ya, ini kami sudah menerapkan atau mewajibkan untuk melakukan tanda tangan elektronik pada LPJ ini sejak sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2025. Jadi semenjak tahun kemarin, ini semestinya Mas Satker sudah bisa melakukan tanda tangan elektronik pada LPJ-nya karena saat ini untuk bendahara itu kan juga ini ya wajib melakukan TTE ya pada lampiran SSP pada SPM ya. Bendahara termasuk KPA ini kan semestinya sudah punya sertifikat TTE semua Pak dari BSRE, BSSN. Jadi pejabat bendahara dan KPA sudah memiliki sertifikat dari BSSN, jadi semestinya tidak ada kendala lagi untuk melakukan tanda tangan pada secara elektronik. Nah, nanti untuk melakukan tanda tangan elektroniknya, ini untuk sementara dilakukan di luar aplikasi Sakti ya, belum disediakan di menu LPJ bendahara. Nah, untuk melakukannya nanti kan Bapak unduh LPJ dan lampirannya dari Sakti. Nah, PDF unduh itu silakan dilakukan TTE melalui aplikasi yang terhubung dengan tanda tangan elektronik dari BSSN. Jadi misalkan mungkin di KL Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi persuratan tersendiri yang sudah terhubung dengan TTE, silakan bisa digunakan untuk melakukan TTE LPJ dan lampirannya. Namun untuk satker yang belum memiliki aplikasi persuratan yang terhubung ke TTE dari BSSN, bisa melakukan TTE dari aplikasi yang disediakan oleh BSSN, yaitu aplikasi BeSign. Jadi bisa dicari ya di websitenya BSSN, download aplikasi BeSign. Nah, nanti di aplikasi itu Bapak Ibu bisa melakukan
tanda tangan elektronik bendera dan KPA melalui akunnya masing-masing. Atau bisa juga nanti kalau misalkan ada login ya, kendala login misalkan Bapak Ibu, karena untuk di aplikasi Bisan itu kan sebelum DT Bapak Ibu harus login dan menggunakan akun Bisannya. Nah, akun Bisan ini itu akun yang sama dengan dulu ketika Bapak Ibu daftar sertifikat tangan elektronik di BSSN. Nah, dulu Ibu ketika daftar sertifikat TCE atau DS ya, di digital signature di BSRE BSN itu kan diminta membuat akun Bisan ya. Nah, nanti untuk login di aplikasi Bisannya itu menggunakan akun itu. Seperti itu untuk Bapak atau Ibu Hasrudin. Jadi harapannya mungkin selanjutnya untuk LPJ bulan ini ya, mungkin LPJ bulan Februari atau Maret nanti bisa dicoba untuk dilakukan tanda tangan secara elektronik. Seperti itu Pak Hasrudin. Baik, untuk Bapak Hasrudin mungkin dari Satker mana ya? BKKBN Pak. Mas, BKKBN, iya Pak. BKKBN Sultra Bapak ya? Iya betul Pak. Ya baik. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita akan menutup acara ini 10 menit lagi. Mungkin karena belum ada yang bertanya, mungkin saya akan memberikan ini Pak Rizal ya, pertanyaan trivia. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika cash di brankas hilang? Bagaimana tindak lanjutnya dan siapakah yang bertanggung jawab? Ya, baik terima kasih Mas Sandi. Ya. Kalau untuk kasus seperti itu nanti ya ada berita acaranya ya kalau memang kas di Brantas ini hilang karena force majeure gitu ya. Nah, untuk tanggung jawabnya nanti semestinya ini karena daerah tanggung jawab secara ini ya pribadi ya. Nanti apabila ada kondisi seperti ini, kalau misalkan nanti berdasarkan mungkin kelalaian ya kelalaian dari daerah berarti merupakan tanggung jawabnya daerah. Namun kalau terkait force majeure mungkin keadaan khusus mungkin ya misalkan musibah dan lain-lain mungkin nanti bisa dibuatkan berita acara seperti itu Mas Nadi. Nanti mungkin untuk ketentuannya coba kami cek kembali kalau yang terkait force majeure. Namun kalau yang kelak bendera semestinya menjadi tanggung jawab bendera. Iya. Ya, yang penting mungkin dokumentasinya, Pak ya. Iya betul Mas. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Hmm, Kalau tidak ada,
Oh, ini masih ada dari Bapak Rayu Kemenak Kolut. Silakan Pak. Silakan untuk bertanya. Kedengaran Pak suaranya? Ya, kedengaran Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Ini terkait pertama masalah tadi sempat disinggung cetakan rekening koran itu dicetak di hari pertama bulan berikutnya. Itu tadi kayak kalau tidak salah dengar ada ucapan seperti itu untuk nilai kevalidan nilai saldo akhir periode bulan yang dilaporkan. Nah, ini artinya untuk membuat LPJ kita tidak bisa membuat di hari terakhir bulan berjalan, dikarenakan rekening korannya itu nanti kita cetak hari berikutnya. Anggaplah tanggal 30 hari terakhir hari kerja. Sedangkan tadi disinggung bahwa untuk validnya saldo akhir kas bank itu rekening koran dicetak paling cepat itu hari pertama bulan berikutnya. Jadi dicetak di tanggal 1. Anggaplah bulan 2 ini untuk pelaporannya kita tutup di 28, untuk rekening korannya dicetak di tanggal 1 bulan Maret. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, artinya untuk cetak LPJ karena terbaca di footnote cetakan itu dicetak pada hari sekian, tanggal sekian, pukul sekian. Apakah tidak diperbolehkan mencetak rekening koran di akhir periode bulan berjalan pelaporan? Misalnya untuk Februari kita cetak di tanggal 28 Februari, kemudian dilakukan pelaporan di tanggal 1 itu. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, ini mungkin sekedar usul, kenapa di LPJ itu menu TTE-nya tidak seperti di SSP itu, Pak, untuk bendahara. Bisa langsung di TTE di aplikasi saktinya tanpa perlu di aplikasi keluar lagi. Termasuk di menu KPA. Mengapa tidak ada fasilitas untuk TTE langsung? Mungkin ada, tapi saya belum tahu caranya, Pak, mungkin. Ya, mungkin itu kalau seumpama belum ada, mungkin bahan usulan saya itu kalau bisa cetakan untuk fasilitas menu TTE untuk LPJ ini dimasukkan, Pak. Mungkin itu sekedar usulan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Rayu. Jadi tadi ya untuk penyampaian PJ bendara itu memang periodenya itu tanggal 1 sampai 10 bulan berikutnya. Kalau tanggal 10 hari kerja. Jadi semestinya PJ paling cepat itu disusun tanggal 1 juga, Pak. Jangan disusun di hari terakhir karena takutnya mungkin di hari terakhir masih sempat atau masih ada transaksi ya, termasuk akan rekening korannya, Pak. Jadi ketika mungkin nanti Bapak mencetak yang rekening koran Februari ya, tanggal 28 Februari misalkan jam 17.00 WITA. Nah, kemudian rekening koran itu dilampirkan di LPJ dan disampaikan ke KPPN. Nah, nanti kan itu terbaca ya, Pak, tanggal cetaknya jam kapan, terus jam berapa. Nah, kalau masih di tanggal 28 Februari, pukul 17 WITA, berarti kan masih ada pertanyaan ini, apakah setelah jam 17 WITA di tanggal 28 Februari ini benar-benar sudah tidak ada transaksi lagi itu di rekening koran, di rekening bendaranya.
gitu. Jadi kan KPPN tahu nih apakah ada uang masuk atau keluar lagi setelah Satker melakukan pencetakan rekening koran di jam 17.00 WITA. Jadi untuk memastikan benar-benar seluruh transaksi yang ada di bulan Februari terekam di rekening korannya, berarti pencetakan paling cepat dilakukan di tanggal 1 Maret atau tanggal 1 bulan berikutnya, agar benar Februari habis ya Pak, sampai 259 atau sekian-sekian gitu. Jadi benar tidak ada perubahan transaksi lagi di rekening korannya. Oke, Pak Rayu. Jadi harap walaupun mungkin Bapak Ibu sudah ini ya, sudah yakin ya transaksi terakhirnya mungkin di 17.00. Tapi untuk mengantisipasi, siapa tahu mungkin ada transfer atau kiriman uang dari kantor pusat gitu, misalkan untuk penggantian uang perjadian misalkan. Ternyata di hari terakhir bulan Februari setelah pukul 17. Nah, otomatis itu jadi ini ya, datanya jadi kurang valid ya, data rekening korannya. Jadi harapannya walaupun diyakini tidak ada transaksi di hari terakhir, tetap pencetakan rekening korannya dilakukan paling cepat tanggal 1 bulan berikutnya. Seperti itu Pak Ayu. Nah, kemudian untuk menu TTE LPG Bendara ya, itu memang benar untuk saat ini bisa dilakukan langsung ya dari Kasih Sakti karena masih proses pengembangan aplikasi. Namun di seperti usulan Bapak ya, hanya memang akan disediakan jadi nanti bendahara termasuk KPA bisa langsung melakukan TTE tanpa perlu unduh dulu ya, tanpa perlu unduh terus di TTE di aplikasi yang lain. Terima kasih tadi usulan dari Pak Rayu. Nanti akan coba kami konfirmasi kembali ya ke tim pengelola aplikasinya untuk proses penerapan fitur TTE ini akan diterapkan mulai kapan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Rayu. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi? Ya, cukup Pak. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin untuk sesi diskusi kali ini kita cukupkan saja ya. Baik, sebagai penutup, Bapak Ibu, kami mengharapkan kegiatan Wakatobi Periode Triwulan 1 hari ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu di kantor. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, khususnya narasumber kami, Bapak Rizal, dari KPPN Bau-Bau, dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Izin mengingatkan kembali bahwa besok kegiatan akan dimulai pada waktu dan jam yang sama, di mana Bapak Ibu kami harapkan berkenan bergabung pada Teams mulai pukul 8.30 demi kelancaran acara, dan juga Bapak Ibu mohon untuk mengisi survei ya yang telah kami kirim ke grup WA terkait monitoring digitalisasi pembayaran tahun 2026. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi daftar hadir pada tautan sebagaimana yang kami telah kirim. Baik, demikian kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta perlindungan kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.